Pada video kali ini kita akan membahas 10 istilah startup yang teman-teman harus ketahui. Hai, balik lagi di channel aku. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 10 istilah startup yang teman-teman harus ketahui. Kan namanya kalau kita biasanya kalau baca media sosial yang membahas tentang startup kan ada istilah-istilah yang kadang teman-teman nggak paham kan. Nah, sekarang pada kesempatan ini kita akan bahas 10 istilah yang sering muncul di sosial media dan teman-teman harus ketahui ya. Oke, yang pertama yaitu adalah MVP, yaitu adalah minimum viable product. Ini maksudnya apa? Minimum viable product ini adalah versi sederhana dari produk startupnya teman-teman. Untuk MVP itu terkadang nggak selalu aplikasi untuk awal-awal ya. Bisa aja cuma website aja. Kita ambil contoh dulu Gojek. Gojek itu dulu MVP-nya bukan aplikasi seperti sekarang. Dia tuh dulu MVP-nya adalah bagaimana orang kan bisa mendapatkan ojek secara online. Nah, untuk Gojek dulu sendiri dia sistemnya adalah pelanggan atau customer itu menelpon langsung ke Gojek via telepon biasa. Nanti kalau sudah pesan, nanti dari Gojeknya sendiri nelpon ke drivernya sendiri sehingga nanti drivernya yang langsung nyamperin ke customernya. Itu yang pertama, itu MVP. Yang kedua, itu adalah coworking space. Coworking space ini adalah sebuah tempat bekerja. Biasanya sih untuk coworking space sendiri tempatnya kayak friendly, nyaman gitu kan. Nah, untuk coworking space sendiri tuh ada yang berbayar, ada yang gratis. Biasanya sih kalau yang gratis yang aku tahu itu kayak yang punyanya Indigo Space. Itu coba cek di kotanya teman-teman ada atau enggak. Biasanya sih ada di kota-kota besar di Indonesia. Kalau yang berbayar pun juga ada. Biasanya kalau yang berbayar tuh kayak ada fasilitas tambahan seperti dikasih minum untuk atau mungkin internetnya cepat dan sebagainya. Lalu yang ketiga yaitu adalah pitch deck. Pitch deck ini apa? Pitch deck ini adalah slide PowerPoint atau biasanya PDF juga bisa sih yang berisi tentang informasi startup teman-teman. Biasanya pitch deck ini digunakan untuk pitching atau presentasi kepada investor atau kalau misalnya mau lomba, teman-teman harus pakai pitch deck untuk mempresentasikan startupnya teman-teman. Lalu yang keempat yaitu adalah inkubator startup atau inkubator bisnis biasanya orang bilangnya. Ini adalah tempat belajar dasar-dasar startup. Biasanya startup yang masuk inkubator itu ya startup yang masih belum punya MVP. Punya sih punya ya kadang. Tapi terkadang di inkubator ini kita hanya diajarkan dasar-dasar bisnis supaya dasar bisnisnya kita atau founder itu kuat. Lalu yang kelima yaitu adalah akselerator. Akselerator ini mirip dengan inkubator, sama-sama belajar bisnis, tapi akselerator ini fokus ke startup yang sudah punya traction, yang udah ada mungkin pendapatannya, ada usernya, ada berapa penggunanya. Terus juga startup ini yang bergabung di akselerator ini untuk startup yang siap untuk growth. Biasanya di akselerator juga ada investornya juga buat siap mendanai startup yang udah siap. Dan akselerator itu minimal harus punya MVP pada umumnya. Nah, terus yang keenam ialah pivot. Pivot itu apa? Pivot itu adalah mengubah strategi bisnis. Biasanya pivot itu kalau di founder-founder itu biasanya yang dipivotkan itu model bisnisnya. Yang misalnya dapat revenue-nya hanya dari ini, ditambah lagi dari ini supaya startupnya bisa berkembang. Lalu yang ketujuh itu adalah bootstrapping. Bootstrapping itu adalah kayak mendanai startup pakai uang pribadi. Karena namanya kita buat bisnis ya. Kalau startup awal itu kan agak susah sih dapat investor kan. Nah, makanya itu terkadang founder-founder mendanai startupnya pakai uang pribadi sendiri, baik bayar websitenya, baik marketingnya maupun bahkan bayar pegawainya. Lalu yang kedelapan itu adalah angel investor. Maksudnya apa? Angel investor adalah investor individu yang siap mendanai startup tahap awal. Maksudnya itu biasanya kalau angel investor sendiri itu umumnya dari pemahamanku itu dia mendanai pada saat pre-seed sampai seri A mentok-mentok. Karena ini hanya investor individu, pakai uang pribadi. Terus yang ke-9 yaitu adalah venture capital. Sama-sama mendanai juga seperti angel investor. Cuma venture capital sendiri ini adalah lembaga atau sudah perusahaan sifatnya. Dan dia itu mendanai biasanya mulai dari early stage hingga mau IPO pun biasanya venture capital siap mendanai. Nah, terus yang terakhir yaitu 10. Yang ke-10 ialah merger. Ya, apa itu merger? Ya kayak yang kasusnya Gojek, Tokopedia sama Gojek itu kayak penggabungan lebih dari satu bisnis menjadi satu perusahaan
yang solid. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kita udah bahas 10 istilah startup. Kalau misalnya teman-teman ada yang masih bingung mau bahas konten apa, mau saran topik apa, tulis aja ya di kolom komen. Thank you. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.